Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Saat ini saya sedang di Blitar, di Kecamatan Serengat. Dan yang ada di belakang saya ini merupakan rumah joglo terbesar sedunia, teman-teman ya. Nah, ini udah memecahkan rekor muri. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara pulih dari anxiety disorder. Karena kunci kesembuhan dari asam lambung itu salah satunya juga didukung kita bisa mengendalikan yang namanya kecemasan berlebih apa tidak, seperti itu. Tapi sebelumnya, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe gratis, dan juga nyalakan tanda lonceng ataupun notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan tentunya saya juga akan lebih bersemangat memberikan motivasi, informasi seputar penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini kebetulan saya mau membahas tentang bagaimana caranya pulih dari anxiety disorder. Karena asam lambung teman-teman ya, karena asam lambung itu salah satu kunci penyembuhannya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan yang namanya anxiety disorder ataupun kecemasan berlebih. Seperti itu. Nah, jadi cara untuk mengendalikan anxiety itu memang yang pertama harus gejala itu harus berkurang dulu teman-teman ya. Gejala harus berkurang. Nah, gejala dari lambung itu bisa berkurang jika yang pertama kita menerapkan tiga pola hidup sehat ya. Kita nggak usah ngomongin masalah cara mengelola pikiran dulu karena itu nanti bagian dari cara pemulihan anxiety-nya teman-teman ya. Jadi kita ngomongin yang namanya pola hidup itu harus kita jaga benar-benar, terus kemudian juga pola makan harus kita jaga benar-benar supaya gejala ataupun sensasi yang ada pada lambung kita ini berkurang. Gejala pada lambung itu mengakibatkan anxiety disorder, seperti itu biasanya teman-teman. Tapi juga tidak menutup kemungkinan anxiety disorder memicu asam lambung, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Kalau kita sudah menjaga pola hidup sehat dan pola makan juga sudah kita jaga, baru kita yang namanya menjaga pola pikir kita, teman-teman ya. Menjaga pola pikir. Teman-teman harus percaya bahwa ketika gejala teman-teman sudah mulai berkurang, sensasinya sudah mulai berkurang, otomatis kecemasan itu juga akan mulai berkurang, teman-teman ya. Kecemasan mulai berkurang. Nah, otomatis ketika kecemasan itu sudah mulai berkurang, teman-teman di situ harus mulai mengendalikan kecemasannya dan harus mulai belajar berpikir jernih, berpikir positif. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang kita takutkan selama ini, misalnya kita takut mati, kita takut penyakit yang berat, kita takut jatuh, kita takut pingsan, itu nggak pernah terjadi, teman-teman. Ya. Ketika gejala kita sudah mulai mereda, ketika gejala kita sudah mulai hilang, nah itu kita manfaatkan momen itu untuk kita belajar berpikir positif. Mungkin kalau kita ini kondisinya gejalanya masih banyak, otomatis kita sulit kadang-kadang teman-teman untuk mengendalikan pikiran kita itu sulit. Pikiran yang kacau ya, dipaksa untuk berpikir yang positif, kadang tambah kacau. Nah, jadi momen dimana gejala kita sudah berkurang itu kita jadikan momen untuk berpikir positif, membenahi pola pikir kita bahwa apa yang kita takutkan selama ini itu ternyata tidak benar dan tidak pernah terjadi. Ya, itu kita bangun terus ketika kondisi kita sudah mulai membaik. Nah, nanti ketika memang suatu ketika muncul sebuah gejala ataupun sensasi, itu teman-teman munculkan lagi sugesti yang itu bahwa apa yang saya takutkan tentang hal ini tidak pernah terjadi, ataupun apa yang saya takutkan ini selama saya sakit tidak pernah terjadi, dan ini ternyata saya baik-baik saja sampai saat ini. Itu harus teman-teman ucapkan terus-menerus sehingga ketika kalimat-kalimat positif seperti itu teman-teman ucapkan, itu akan menjadi sebuah keyakinan tertancap kepada pikiran bawah sadar teman-teman semuanya gitu ya. Nah, itu. Jadi cara pulih dari anxiety disorder itu seperti itu teman-teman, di mana kita bisa mengendalikan kecemasan kita. Gitu ya. Nah, terus kemudian begini. Ketika muncul gejala ataupun sensasi, teman-teman juga harus membuat skenario yang baik ya. Misalnya kita mau datang ke tempat seperti ini ya, ke tempat keramaian. Itu teman-teman jangan memikirkan nanti kalau pingsan bagaimana, nanti kalau nggak kuat bagaimana, jangan. Teman-teman pikirkan aja nanti agenda ataupun acara teman-teman setelah sampai di sini apa, gitu ya. Setelah sampai di sini apa. Suatu misal, nanti saya sampai sana mau bermain sama anak saya, nanti saya sampai di sana mau lihat ini, mau lihat itu dengan penuh kesenangan dari hati saya, seperti itu. Jadi tidak usah memikirkan apa yang akan terjadi di jalan, gitu ya. Oke, kita jeda dulu karena ada azan maghrib.
Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi tips yang selanjutnya itu, biasanya kita kan untuk teman-teman yang mengalami anxiety disorder, biasanya kan sering mengalami seperti kayak mau pingsan, takut pingsan, takut seperti mau roboh, takut seperti mau jatuh kan kayak gitu ya. Nah itu biasanya ditandai lantai itu terasa kayak miring, kayak tidak rata, kayak kita ini seperti berjalan di kapal seperti itu kan, sempoyongan kayak gitu. Nah biasanya itu juga akan memicu yang namanya sensasi kayak mau pingsan. Tetapi faktanya teman-teman ya, faktanya selama teman-teman merasakan itu dari awal sakit mungkin sampai dengan hari ini merasakan gejala itu, faktanya tidak pernah mengalami sedikit pun yang namanya pingsan kan kayak gitu. Nah itu perlu teman-teman pahami betul-betul dan harus teman-teman yakini bahwa takut pingsan yang Anda rasakan itu tidak akan pernah terjadi kan kayak gitu. Nah jadi tips selanjutnya, ketika teman-teman mengalami takut pingsan ya, takut pingsan di sini kita kan tidak mengalami tanda-tanda pingsan. Tanda-tanda pingsan itu kan salah satunya kan pandangan gelap, terus kemudian berkunang-kunang kan kayak gitu kan. Nah lemes kan kayak gitu. Kalau teman-teman tidak mengalami gejala itu, berarti sebenarnya teman-teman tidak akan pingsan gitu loh, cuma takut pingsan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan itu, takut pingsan, teman-teman langsung coba lari. Coba teman-teman lari, ya nggak usah jauh-jauh lah, 10 sampai 20 meter untuk meyakinkan aja. Coba saya lari aja gitu. Entah, biarkan, terserah, kalau mau pingsan biar pingsan kayak gitu. Nanti saya jamin teman-teman juga tidak akan pingsan gitu loh. Nah jadi lari yang di sini yang saya maksud itu bertujuan untuk merubah mindset kita, merubah mental kita, merubah keyakinan kita kalau kita ini mau pingsan gitu. Orang yang mau pingsan mana kuat, jalan aja kan nggak kuat teman-teman, apalagi berlari gitu loh. Maka dari itu apa yang kita takutkan harus kita coba, intinya di situ. Kita takut pingsan ya kita coba lari kayak gitu. Nah nanti kan akhirnya nggak pingsan dan itu akan menjadi sebuah kekuatan, keyakinan baru untuk teman-teman. Oh saya nggak pingsan, kemarin saya merasakan kayak mau pingsan, ternyata nggak pingsan kan kayak gitu. Nah gitu ya, itu tipsnya seperti itu. Kalau juga teman-teman mungkin kayak berjalan di atas kapal ya, coba itu dilupakan, coba tiba-tiba teman-teman lupakan aja, enggak ini saya jalannya normal gitu. Nanti tiba-tiba saya yakin juga kondisi itu juga akan menghilang teman-teman gitu loh. Karena sebenarnya semua yang kita takutkan itu muncul itu karena sebenarnya kita pikirkan gitu loh. Kalau hal-hal semacam itu tidak kita pikirkan, kita cuek bebek, kita biarin aja terserah masa bodoh, itu semua tidak akan muncul gitu ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat menjalani hidup, semoga juga lekas sehat dan semoga selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang berlebih. Dan juga jangan lupa untuk share ya video ini supaya banyak-banyak orang yang terbantu dari masalah asam lambungnya, dari masalah GERD dan anxiety disordernya. Oke teman-teman, barangkali teman-teman juga mau sharing dengan saya, bisa langsung aja bisa di nomor WA 08222 80 90 817 yang ada di bawah sini. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di musim pancaroba kayak gini penting banget untuk teman-teman untuk menjaga kesehatan. Nih, aku punya madu Aslamgat. Nah, ini cocok banget buat teman-teman semuanya yang punya gangguan lambung, mah, GERD, dan juga masalah tidur. Buat teman-teman yang sering insomnia, ini cocok banget buat teman-teman semuanya. Tentunya aman, sehat, dan juga halal. Nih, aku langsung aja cobain karena aku tuh susah banget buat tidur, jadi aku tuh jarang tidur. Dan abis minum ini kalian pasti dijamin langsung nih, tidurnya langsung nyenyak guys. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow Instagram di bawah ini ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang punya permasalahan lambung kayak GERD, terus radang, sariawan ataupun luka, dan juga punya permasalahan nafsu makan, ini aku punya solusinya, yaitu madu istighfar. Madu istighfar merupakan madu yang dijamin keasliannya dan kemurniannya, dan juga rendah gas. Langsung aja kita cobain karena aku tuh punya riwayat lambung guys, jadi aku harus sering-sering mengkonsumsi madu istighfar. Buat teman-teman semuanya langsung aja follow di @madu istighfar official.